Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, pertama-tama pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu kembali dalam pelajaran Al-Qur'an Hadis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar. Anak sekalian masih ingat pelajaran yang lalu? Ya, alhamdulillah ya. Masih kurang lebih sama. Materinya itu tentang surah, menghafalkan surah-surah pendek. Pada kesempatan ini kita akan pelajari yaitu surah Al-Asr ya, surah Al-Asr. Di mana anak-anak sekalian seperti tujuan yang kalian lihat di atas, bahwa anak-anak sekalian setelah belajar nanti ini diharapkan kalian mampu membaca, menulis dan menghafalkan surah Al-Asr ya, surah Al-Asr. Nah, surah Al-Asr ya, surah Al-Asr ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, sehingga surah Al-Asr ini tergolong sebagai surah Makkiyah ya, surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat ya, bercerita tentang kerugian bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Asr ini berkaitan, anak-anak sekalian bisa lihat bahwa pada masa dahulu itu orang-orang Arab mereka sering berkumpul di sore hari. Setelah mereka berkumpul, mereka itu saling membanggakan kelompok. Mereka membanggakan kelompoknya dan merendahkan kelompok yang lain, sehingga tidak sedikit berakhir dengan perkelahian, kekacauan, perpecahan antar suku-suku Arab Quraisy ini. Nah, sehingga turunlah ayat surah Al-Asr yang menjelaskan tentang memanfaatkan waktu ya, Al-Asr. Nah, anak sekalian, kita lihat materi di atas ya, surah Al-Asr. Mari kita baca sama-sama ya. Nah, Pak Guru baca dulu, lalu kalian ikuti ya. Nah, bisa anak sekalian bisa ikuti? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti? Wal asr. Ya, coba diikuti. 2, 3. Wal asr. Ya, itu ayat 1 ya. Kedua, innal insana lafi khusr. Ayo, anakku sekalian ikut. 1, 2, 3. Innal insana lafi khusr. Ya. Ayat ketiga, perhatikan baik. Nah. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayo, 2, 3. Wa tawasaw bil haqqi
wa tawassaw bis sabr. Ya. Silakan anak-anakku sekalian, nanti Pak Guru kasih waktu ya kepada kalian untuk sama-sama membaca, lalu kemudian dihafalkan surahnya ya, dihafalkan surahnya seperti pada tujuan pembelajaran ini kalian diharapkan bisa mampu untuk membaca dan menghafalkan surah Al-Asr. Ya, baik, kita lanjut dulu ya. Kita langsung terjemah surah Al-Asr ya. Wal as demi masa. Apa itu masa? Masa itu waktu ya. Waktu al-asr, masa atau biasa disebut dengan waktu asar. Seperti yang tadi Pak Guru jelaskan ya. Orang Arab berkumpul di waktu asar ya. Nah, lanjut. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ya, semua orang nanti akan merasa rugi. Ya, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kecuali, ada kecualinya. Ada orang yang tidak merugi. Siapa orang yang tidak merugi? Illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang tidak merugi itu adalah orang amanu, orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dia memanfaatkan waktu untuk beramal kebajikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka orang-orang yang saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ya. Itulah anak-anakku sekalian yang tergolong orang-orang yang merugi atau orang-orang yang tidak akan merugi. Semua manusia pasti akan merugi kecuali orang-orang yang beriman, apalagi beramal soleh. Ketiga, saling menasihati, saling mengajak untuk berbuat kebenaran dan kesabaran. Baik anak-anakku sekalian, diberi waktu 15 menit untuk menghafalkan surah Al-Asr. Ya, silakan. Ya, bisa berkelompok, berdua dengan teman sebangku, atau bisa juga sendiri-sendiri. Teman yang di samping yang kurang bisa ini mencari teman yang bisa baca lancar untuk sama-sama hafalkan. Silakan. 15 menit. Ya, baik anak-anakku sekalian, sudah selesai ya? Nah, sudah selesai. Sudah dihafalkan? Sudah? Oke. Nanti di bukunya, di buku tulis, disiapkan seperti yang ada pada layar ini ya. Yang ada pada layar ini. Nanti kalau sudah hafal, diberi centang hafal. Kalau belum. Misalkan ayat 1 sudah hafal, wal as, berarti bercentang di sini ya. Nah, kalau belum berarti belum ya. Nah, tapi kalau belum hafal di kelas tidak apa-apa. Nanti balik ke rumah bisa dihafalkan lagi. Dan supaya hafalannya tidak lupa, anak-anakku sekalian harus sering-sering membacanya, terutama ketika sholat ya. Hafalan-hafalan surah pendek ya, supaya tidak lupa dihafalkan ketika kita melaksanakan sholat.
baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, seperti itu anak-anakku sekalian ya. Iya. Baik, pelajaran kita tentang surah Al-Asr sudah berakhir. Dan sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru mau lemparkan pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa arti Al-Asr? Ada yang menjawab? Iya, Al-Asr artinya masa atau waktu. Kemudian surah Al-Asr diturunkan di mana? Diturunkan di kota Mekah. Bagus. Sehingga surah Al-Asr itu karena turun di Mekah maka dikelompokkan ke dalam kelompok surah Makkiyah. Kemudian yang terakhir, surah Al-Asr itu ada berapa ayatnya? Ada 3, alhamdulillah ya. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat ya. Anak-anakku sekalian, jangan lupa surah Al-Asr ini dihafalkan, sering dibaca, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Harus kita banyak-banyak memanfaatkan waktu, jangan menyia-nyiakan waktu. Sekarang ini banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Bagaimana cara dia menyia-nyiakan waktu? Mereka menyia-nyiakan waktu itu yaitu dengan banyak bermain game, ya. Bermain game, main HP, lupa waktu belajar. Ya, ada yang lupa waktu sholat, lupa waktu bantu orang tua, lupa waktu belajar, ya. Nah, itulah termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Jadi kita manfaatkan waktu, saatnya belajar, saatnya bantu orang tua, saatnya ibadah, beribadah. Iya, demikian pertemuan kita. Semoga kita sehat semua dan ketemu pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yes, Pak. Yes. Berikutnya